Nantikan Berita Agro Siang live pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa menyaksikannya kembali pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Agronews Indonesia. Dulu orang bilang petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Pernyataan itu ada benarnya. Sebagian besar petani dan nelayan kita hanyalah buruh kasar yang berjuang untuk bisa memenuhi hidup sehari-hari. Hampir semua anak-anak petani dan nelayan mengadu nasib di kota, sehingga impian swasembada pangan tidak akan pernah terwujud. Petani, peternak, dan nelayan Indonesia dapat berubah menuju kesejahteraan. Dimulai dari perubahan pola pikir para petani, peternak, dan nelayan secara konsisten dan berkesinambungan, di mana kesemuanya ini hanya dapat dicapai melalui edukasi dan media. Untuk itulah Agronews TV lahir untuk masa depan petani dan nelayan Indonesia. Agronews TV, media yang menghibur, mengedukasi, dan mentransformasi pola pikir para petani, peternak, dan nelayan agar mereka memiliki semangat dan pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita semua bermimpi bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi yang berani berkata bahwa petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Tetapi mereka adalah para pahlawan Indonesia yang pintar dan sejahtera. Impian itu dimulai dari sekarang bersama Agronews TV. Burung kacer atau kucica kampung merupakan burung kicau yang bertubuh kecil. Burung ini berwarna hitam dan putih dengan ekor yang panjang. Ekornya akan terangkat ke atas ketika mereka sedang mencari makan di tanah atau di kandang ketika sedang bertengger. Burung ini banyak ditemukan di daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri ada 2 jenis burung kacer. Di antaranya adalah kacer poci dan kacer Jawa. Kedua jenis burung ini sangatlah mencolok, yang dapat dilihat dari segi bulunya. Kacer Jawa memiliki bulu yang hitam pekat keseluruhan di bagian dada dan punggungnya. Warna putih hanya dimiliki di sedikit bagian sayapnya, yaitu berupa garis putih memanjang. Sedangkan kacer poci memiliki warna hitam pada kepala, leher, sampai sebatas dada, punggung, dan bagian luar dari ekornya. Warna putihnya berada pada bagian perut dan bagian dalam ekornya. Paruhnya pun lebih lancip, namun agak pendek dan berwarna hitam, serta pada bagian ekor panjang dan melebar pada ujungnya. Burung kacer merupakan burung yang suka menjelajahi berbagai lingkungan yang kecepatan terbangnya dapat mengungguli kerabatnya murai batu. Bahkan dari burung berbulu hitam, berekor panjang seperti lidi. Burung kacer biasanya dijuluki sebagai Magpie Robin. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, burung bertubuh gempal ini dikenal dengan sebutan serintil. Burung kacer terbilang sangat aktif mencari makan dari pohon kelapa, randu, pisang, atau ranting pohon kering. Burung ini akan terlihat sendiri, akan tetapi mereka selalu bersama pasangannya pada saat musim kawin. Dalam waktu 1 bulan, burung kacer dapat menghasilkan 6-10 anakan. Dalam berbudidaya burung kacer diperlukan kandang polier yang minimal besarnya sekitar 90 x 1 meter dengan tinggi 2,5 meter. Pengeraman burung kacer sendiri berlangsung selama sekitar 14 hari yang dieramkan oleh induknya. Jika lebih dari 16 hari, telur tidak menetas, maka dapat dipastikan telur tersebut tidak akan menetas.
Telur yang tidak menetas dapat dibuang agar induk kacer dapat bertelur kembali. Setelah telur menetas, induk kacer akan meloloh kacer selama 7 hari. Dan setelah 7 hari, kita dapat meloloh sendiri anakan kacer agar proses pertumbuhan semakin cepat. Sekitar 1,5 bulan, kacer sudah dapat dipasarkan. Apakah Anda tertarik untuk berbudidaya burung kacer? Karena berbudidaya burung ini, Anda harus memiliki rasa senang, hobi, dan cinta yang akan menjadi modal untuk berbudidaya burung kacer. Kuncinya adalah untuk tetap sabar dan teliti dalam beternak burung kacer. Dari Yogyakarta, tim Agronews TV Indonesia melaporkan. Canary Post? Apa ini? Ini vitamin untuk burung. Vitamin Canary Post khusus untuk induk burung kanari, darapos, parkit, dan lovebird. Emang apa aja sih manfaatnya? Pertama, fertilitas pejantan dan betina meningkat. Kedua, kualitas produksi telur indukan meningkat, begitu pula daya tetasnya. Ketiga, bahkan anakan yang menetas akan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Keempat, mengurangi resiko cacat anakan burung. Gimana cara pakainya? Campurkan 1 sendok teh Canary Post ke 1-2 liter air minum indukan setiap hari. Mudah kan? Canary Post, kunci sukses beternak burung. Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Ini adalah kisah Ahmad si ayam hebat dan Betty si bebek. Kamu kok bisa disebut ayam hebat sih? Dulu aku tidak berdaya. Mau jalan aja susah. Aku bukan ayam yang hebat. Mungkin peternak yang memelihara aku juga sedih melihatku seperti itu. Aku mengalami kelumpuhan. Lalu sekarang, apakah kamu sudah sembuh? Iya, sekarang aku sudah sembuh nih dari lumpuh. Ini semua karena Oselin. Oselin ini vitamin mencegah dan mengobati kelumpuhan ayam dan bebek. Yang benar itu bisa buat bebek juga. Iya, bisa. Tidak hanya mengobati, tapi juga mencegah. Kalau gitu, aku mau ya. Hei Betty, main kabur aja. Main dulu. Ngebon dulu ya. Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Pemirsa Agronews TV, budidaya ikan sidat sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dalam proses budidaya dari jenis ikan lainnya. Hanya ikan sidat adalah satu-satunya jenis ikan yang kurang menyukai banyak cahaya. Untuk itu, ikan sidat akan berenang ke dasar kolam saat banyak cahaya yang masuk ke dalam area kolam. Hal ini juga merupakan tantangan menarik untuk para pembudidaya ikan sidat, karena dituntut untuk lebih kreatif menciptakan lingkungan yang baik untuk ikan sidat. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada pertumbuhan ikan sidat itu sendiri. Awal mula pertama saya tertarik untuk budidaya sidat ini ada beberapa hal yang mungkin secara substansi ya untuk kepentingan kita sendiri. Yang pertama, kandungan gizi kualitas
omega sidat ini kan sangat luar biasa, dan yang menjadi keprihatinan kita ketika kita punya sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi kekayaan milik bangsa kita sendiri, orang Indonesia sendiri, justru orang Indonesia sendiri sekarang ini masih tidak familiar ataupun tidak punya budaya untuk menikmati sidat itu ya, untuk menjadi pola budaya makan. Dan ini saya kira sangat sayang ya, sangat sayang, sehingga yang terjadi sekarang ini justru malah konsumsi sidat ini justru dijadikan tradisi ataupun dijadikan budaya orang luar, di Jepang, di Korea. Jadi saya kira bukan hal yang mengada-ngada, karena tingkat ekspor kita di dua negara itu kan sangat tinggi ya, dan ini membuktikan bahwa justru di tingkat lokal, di budaya orang Indonesia sendiri yang memang punya sumber dayanya mereka sendiri untuk hal sidat ini malah justru sampai sekarang belum jadi budaya. Dan ini saya kira sayang, dan dari hal itu maka saya punya komitmen untuk belajar memelihara, untuk belajar membudidayakan. Suhu kolam harus juga menjadi perhatian secara cermat. Suhu yang paling baik untuk perkembangbiakan ikan sidat berkisar 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Suhu pada kolam memiliki pengaruh pada tingkat resiko kematian ikan sidat. Dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan ikan gampang stres, menurunnya nafsu makan, dan sangat mudah terserang penyakit. Sementara pH air yang baik dengan tingkat pH 7 sampai 8. Sementara kandungan oksigen dalam air kolam berkisar 1 sampai 2,5 ppm. Hal ini dapat berpengaruh pada proses penyerapan makanan oleh ikan sidat. Sementara hal yang dapat mempengaruhi kandungan oksigen dalam ikan meliputi suhu, tekanan air, dan kemurnian air. Untuk kebutuhan nutrisi ikan sidat pada umumnya membutuhkan nutrisi seperti lemak, karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Masalah air ya, karena memang ini saya memelihara ini pada setting tempat yang airnya tidak mengalir, kita punya ketergantungan terhadap pompa air. Ini saya kira pemeliharaannya lebih pada melihat sisi bersih dan tidaknya itu empiris. Saya melihat dari ketika memang sidatnya itu sudah tidak mau makan, berarti ada masalah di sektor air. Nah, ketika memang ada masalah di sektor air, otomatis itu langsung akan kita kuras, akan kita ganti. Jadi polanya sederhana. Jadi hanya ketika tidak mau makan, padahal itu waktunya juga sudah tepat di waktu yang sama, tapi dia tidak mau makan, berarti mereka punya ada kendala air, masalah air, kotor, mungkin juga ada penumpukan zat amoniaknya, karena memang ini kita pakai pelet, sehingga itu air segera harus diganti.
Sekian liputan Agronews TV kali ini. Sampai jumpa. Kanari pos? Apa ini? Ini vitamin untuk burung. Vitamin Kanaripos khusus untuk induk burung kanari, darapos, parkit, dan lovebird. Emang apa aja sih manfaatnya? Pertama, fertilitas pejantan dan betina meningkat. Kedua, kualitas produksi telur indukan meningkat, begitu pula daya tetasnya. Ketiga, bahkan anakan yang menetas akan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Keempat, mengurangi resiko cacat anakan burung. Gimana cara pakainya? Campurkan 1 sendok teh Kanaripos ke 1-2 liter air minum indukan setiap hari. Mudah kan? Kanaripos, kunci sukses beternak burung. Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Ini adalah kisah Abad si ayam hebat dan Betty si bebek. Kamu kok bisa disebut ayam hebat sih? Dulu aku tidak berdaya. Mau jalan aja susah. Aku bukan ayam yang hebat. Mungkin peternak yang memelihara aku juga sedih melihatku seperti itu. Aku mengalami kelumpuhan. Lalu sekarang, apakah kamu sudah sembuh? Iya, sekarang aku sudah sembuh nih dari lumpuh. Ini semua karena Oselin. Oselin ini vitamin mencegah dan mengobati kelumpuhan ayam dan bebek. Yang benar itu bisa buat bebek juga. Iya, bisa. Tidak hanya mengobati, tapi juga mencegah. Kalau gitu, aku mau ya. Hei Betty, main kabur aja. Main dulu. Ngebon dulu ya. Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Agronews TV Indonesia hadir menemani hari Anda dengan berita-berita yang menarik dan inspiratif seputar petani, peternak, dan nelayan. Saksikan live pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Agro Siang. Saksikan terus setiap hari pukul 14.00 dan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Agronews Indonesia. Saksikan Agronews TV Indonesia pukul 14 waktu Indonesia Barat. Live